Sabi pun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Mana? Banjir bandang menjebolkan tanggul sungai dan bukit longsor di Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Seorang perawat puskesmas di Tulang Bawang Barat ditangkap polisi karena memperkosa teman kerjanya saat piket malam. Seekor paus tutul kembali terperangkap jaring nelayan payang di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung. Banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Lampung Barat pada waktu yang nyaris bersamaan sejak Selasa lalu. Hingga Rabu siang, 2 desa masih terendam banjir dan jalan poros tertimbun longsor. Motor 2 hanyut. Banjir melanda Desa Giham Sukamaju, Kecamatan Giham, dan Desa Sukaraja di Kecamatan Waitenong. Selain merendam puluhan rumah serta kolam ikan, banjir juga mengakibatkan 2 motor terseret banjir. Curah hujan, tapi intensitas hujan cukup tinggi. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat terus harus waspada, dan juga kepada tagana-tagana yang ada di depan kecamatan kesiapsiagaannya. Karena memang kita harus pahami dan ketahui bahwa Lampung Barat ini kan tekstur dan kondisi geografisnya kan berbeda. Yang pertama tekstur tanah. Tekstur tanah kita ini sangat labil. Yang kedua kondisi alam. Kondisi alam kita ini geografisnya kan berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Banjir dan tanah longsor terjadi setelah hujan mengguyur selama beberapa jam. Bukit longsor terjadi di jalan poros Desa Tebak Pering, Kecamatan Sukau. Jalan sempat terputus total dan bisa dilalui kembali secara bergantian setelah petugas BPBD Lampung Barat mendatangkan alat berat untuk menyingkirkan material longsor. Dan telah diupayakan oleh kawan-kawan dari BPBD serta dengan Satgasnya, kemudian juga dibantu dengan Satgas penanggulangan bencana tingkat Pekon, sehingga bisa dilalui satu jalan. Satu mobil itu pada pukul lebih kurang 5.30 pagi tadi. Dan ini sekitar jam setengah 8 tadi, jam 7.30 pagi tadi, bersama-sama dengan masyarakat Tebak Pring ini bergotong royong untuk membersihkan sisa-sisa lumpur atau tanah yang longsor tadi pagi. Sehingga banjir bandang dan tanah longsor tidak menimbulkan korban jiwa. Pemkab Lampung Barat kini masih mendata kerusakan akibat bencana alam itu. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Puluhan hektar sawah di desa sekitar Bendungan Wainapel, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu terendam banjir Rabu siang. Ketinggian banjir lebih dari 1 meter dan menenggelamkan tanaman padi yang berusia 2 bulan. Petani beraktivitas menggunakan perahu akibat sawah berubah seperti lautan. Banjir disebabkan meluapnya air Bendungan Wainapel yang tersumbat sampah dari arah hulu. Sampah kayu dan rumah tangga itu menumpuk di sekitar pintu bendungan hingga air bendungan tidak bisa mengalir normal. Masyarakat Mandirjo harapannya agar bisa cepat tidak lanjuti karena memang sekarang musim hujan. Kalaupun nanti tidak cepat teratasi, dampaknya akan semakin memburuk. Warga meminta Pemkab Pringsewu segera menyingkirkan sampah yang menyumbat Bendungan Wainapel. Warga masih was-was banjir akan terjadi lebih parah dan masuk ke permukiman
jika sampah di bendungan Wainapel tidak segera disingkirkan, mengingat sekarang intensitas hujan masih tinggi. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampau Selatan kembali erupsi. Sejak Selasa lalu hingga Rabu tercatat 4 kali letusan dari Gunung Anak Krakatau yang menyemburkan abu vulkanik setinggi hingga 200 meter. Dari data pos pantau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampau Selatan, erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada terjadinya gempa amplitudo 50 mm dengan durasi 21 hingga 25 detik. Status Gunung Anak Krakatau waspada di level 3. Nelayan dan wisatawan dilarang mendekati gunung pada radius 5 km. Sejauh ini erupsi Gunung Anak Krakatau belum berdampak ke permukiman. Tremor menerusnya, mikrotremornya masih terus berlanjut, menandakan dia aliran magmanya masih ada. Dan ini ya hari ini dia melepaskan kembali energinya sejak kemarin. Ya sampai hari ini sudah 4 kali letusan ya. Ketinggiannya 150 sampai 200. Insya Allah masih aman. Yang penting tetap himbauan kami untuk tidak mendekati Gunung Krakatau ya dalam radius 5 km. Menurut petugas pos pantau, erupsi Gunung Anak Krakatau adalah hal yang biasa karena bagian dari aktivitas gunung berapi. Justru akan berbahaya jika tidak erupsi dalam waktu yang lama. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang perawat berinisial YFN yang bekerja di salah satu puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu siang ditangkap polisi. Pemuda 26 tahun ini dilaporkan memperkosa seorang perawat perempuan teman kerjanya. Pemerkosaan itu terjadi di puskesmas tempat tersangka dan korban bekerja. Pemerkosaan terjadi saat keduanya sama-sama piket malam. Tersangka YFN menyusup ke kamar tempat korban tidur di puskesmas. Pemerkosaan gagal setelah korban memberontak dan menjerit meminta pertolongan. Di mana korbannya kita sebut saja Bunga dan tersangka adalah inisial YF. Pada tindak pidana ini terhadap pelaku dikenakan pasal 286 KUHP tentang pemerkosaan, di mana polisi menyita pakaian korban dan tersangka. Atas perbuatannya, YFN terancam dipecat dari pekerjaannya sebagai perawat puskesmas dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.